Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Intan Dewi Kusuma akan membuatkan tutorial atau menjelaskan cara membuat magic word di Canva. Pertama-tama kita klik dokumen yang mana aja ya. Di sini saya pilih yang ini. Nah, setelah itu kita klik tanda plus atau tanda tambah. Kemudian kita cari tulisan ajaib. Nah, kemudian kita tulis copy writing kisah timun emas. Nah, setelah udah kita buat, nanti dia akan muncul ya teman-teman. Kita tunggu sampai semuanya. Nah, setelah udah kita sisipkan atau kita taruh slide yang kosong tadi. Nah, seperti ini teman-teman cara membuat magic word AI di Canva. Lebih praktis, lebih simpel, jadi teman-teman nggak usah harus buka-buka Google. Teman-teman bisa tinggal menggunakan tulisan ajaib atau magic word di Canva. Seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, setelah udah kita ke beranda lagi. Kita klik presentasi. Atau kita buat desain. Kita pilih presentasi. Kita tunggu sampai semuanya ada ya. Nah, udah pada muncul. Di sini saya bilang ini. Kita pindahkan yang ini. Atau kita klik plus. Nah, kemudian kita hapus. Kita tambahin lagi. Nah, kemudian kita hapus setengahnya karena takut hilang kayak tadi ya. Nah, setelah udah kita ketik latar belakang timun emas. Nah, setelah udah nanti dia akan muncul tulisan ajaib juga seperti tadi. Di sini caranya udah di slide-nya ya, lanjutkan menulis. Nanti dia otomatis akan mengisi ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan magic word kalau di presentasi yang pakai ini ya. Kalau buat kayak buat dokumen, kalian bisa pakai yang tadi saya buatkan yang pertama itu ya teman-teman. Kita rapihin. Kita rapiin.
huruf besar biar kelihatan tulisannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikutin cara saya yang pertama atau yang kedua ya. Kita rapihin. Nah, sudah jadi. Selamat mencoba teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat rename slide presentasi untuk link interaksi ya teman-teman. Di sini kita klik dulu presentasi. Kita klik presentasi. Karena di sini sudah keklik, kita cari ke bawah template yang pengen kalian pilih ya teman-teman, sesuai selera kalian teman-teman. Di sini saya pilih yang proyek agar lebih mudah dan cepat ya teman-teman. Nah, setelah udah saya pilih yang ini templatenya. Template proyek ini ada ya presentasi yang pernah saya buat ya teman-teman. Saya akan membuatkan rename slide untuk presentasi agar lebih mudah untuk tombol interaksi ya. Nah, di sini ya teman-teman, kita pertama-tama kita hapus dulu ini halaman kedua. Di sini cara membuat rename ya teman-teman. Kita tulis menu utama. Nah, setelah udah, kita ke slide yang pertama ya teman-teman. Kita beri judul juga atau kita beri name. Di sini kita tulis judul. Nah, setelah udah, kita ke bawah, kita cari slide. Kita namain juga ya teman-teman. Nah, jam ketiga kita hapus, kita tulis pendahuluan. Begini ya caranya ya teman-teman, lebih mudah, lebih simpel ya teman-teman, agar teman-teman nggak kekecoh ya. Kita ke slide yang terakhir, ke slide yang keempat, yaitu tentang pembahasan. Kita hapus, kita tulis menggunakan kapital ya teman-teman agar lebih jelas. Pembahasan. Nah, setelah udah, kita ke slide yang terakhir, yaitu adalah penutup di halaman yang kelima. Kita ganti, kita hapus, kita tulis lagi penutup. Nah, setelah udah, di sini ya saya akan membuatkan tutorial membuat menu utama atau menu icon, sama membuat isi menu utama ya. Di sini kita hapus-hapusin menu yang sudah pernah saya buat ya teman-teman, agar teman-teman lebih paham. Kita buat lagi ya. Kita hapusin semuanya. Kita hapus. Nah, kemudian kita klik elemen. Nah, setelah itu kita search atau kita cari menu. Nah, dia akan muncul ya teman-teman. Kita lihat semuanya agar lebih banyak pilihan yang sudah disediakan di Canva. Kita pilih yang ini, tapi yang ini adalah khusus button ya, jadi kita pilih yang lain aja yang lebih estetik, yang lebih cakep. Kita ke bawah, kita cari menu yang bagus. Nah, di sini saya pilih yang warna hijau ini ya teman-teman. Kita rapihin, kita taruh tengah, kita taruh atas tengah, kita perkecil agar lebih muat ya teman-teman. Nah, setelah udah, kita ke masih elemen, kita search atau kita cari, kita ketik button. Button ini fungsinya untuk membuat isi menu utama sama membuat sub menu ya teman-teman. Kita pilih buttonnya sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya pilih yang warna biru.
Nah, kita klik. Nah, kemudian kita klik 3 kali ya teman-teman agar lebih mudah, agar mempercepat juga. Di sini kita rapihin atau kita perkecil ya, agar lebih muat ya teman-teman, agar lebih cakep. Di sini juga sama, kita perkecil. Kemudian kita rapihin tempatnya. Nah, di sini kita taruh ya di dekatnya ya. Nah, setelah itu kita ke ini yang di tengah, kita perkecil juga ya teman-teman. Kita perkecil, kita rapihin. Nah, setelah sudah jadi, kita ke teks, kita tulis sub menu, tambahan sub judul ya. Nah, di sini kita hapus dulu. Setelah kita hapus, kita kasih judul atau kita buat sub menu ya teman-teman. Kita tulis tadi yang pertama adalah pendahuluan ya teman-teman. Karena di sini adalah buttonnya kita buat kecil, jadi kita menghapusnya lagi teksnya menjadi tulisan kecil ya teman-teman. Pendahuluan. Nah, setelah sudah kita rapihin. Di sini agak sulit ya teman-teman. Harap dimaklumi. Nah, kita rapihin. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak susah. Kita rapihin, ini agak susah dikliknya ya teman-teman. Kita buat sejajar ya teman-teman. Di sini agak susah diklik. Nah, alhamdulillah bisa ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kita rapihin. Kita tempatkan di buttonnya. Jadilah sub menu ya teman-teman, atau isi menu utama ya teman-teman. Kita tambahkan lagi. Kita hapus. Kita hapus judul yang dari teksnya. Kemudian kita tulis lagi pembahasan. Nah, setelah udah, kita ke teks lagi, kita klik lagi. Kita rapin dulu. Sampai lupa saya. Nah, setelah kita rapiin dulu ya teman-teman. Di sini kayaknya N-nya kurang pas sama buttonnya. Di sini berarti kita rapiin. Kayaknya lebih cepat kita perbesar buttonnya ya teman-teman. Di sini saya pengen ngemindahin, susah amat ya teman-teman. Nih, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya bisa. Kemudian kita perbesar buttonnya. Tapi jangan terlalu besar ya teman-teman, agar lebih muat aja sama pembahasannya ya teman-teman. Nah, kita pindahin. Kemudian kita pindahin tulisannya ke buttonnya. Alhamdulillah pas ya teman-teman. Kita mengklik, kita bisa pilih tampilkan layar utama. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, setelah itu kita klik pendahuluan. Maaf ya teman-teman, saya menggunakan HP. Nah, dia akan otomatis ke pendahuluan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan HP karena emang nggak bisa buat lakar mayar ya teman-teman. Kita ke pembahasan. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, sudah bisa link interaksinya. Keren ya teman-teman. Selamat mencoba. Kita klik penutup. Nanti dia otomatis akan ke penutup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat tombol interaktif next back ya teman-teman. Kita membuat, nah kita ke elemen, klik elemen, kita search atau kita cari home icon. Pertama kita membuat home icon dulu ya teman-teman. Tombol home.
Kita pilih sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya klik dulu yang ini. Karena menurut saya kurang, kita klik-klikin, nanti kita tinggal hapus ya teman-teman. Karena di sini menurut saya kurang pas. Jadi sama-sama saya hapus. Yang ini juga saya hapus. Kita cari yang yang ini. Yang di bawahnya nggak ada penutupnya ya. Kita rapihin, kita perkecil agar lebih muat ke slide-nya ya teman-teman. Kita perkecil. Tombol itu intinya mah perkecil ya teman-teman, agar lebih tidak mengganggu materi presentasi. Kemudian kita klik lagi, masih sama di elemen. Kita klik next icon ya. Nah, di sini sudah ada pencarian, jadi kita klik aja. Nah, di sini ada gambar seperti ini ya teman-teman, kita pilih next iconnya sesuai selera teman-teman. Di sini saya pilih yang warna oranye. Nah, kita perkecil lagi, kita samain sama yang home icon. Setelah itu kita ganti warnanya agar lebih sesuai ya teman-teman. Karena kita menyesuaikan, tapi rata-rata pada berbayar ya teman-teman. Sini kita sesuaiin, karena di sini ternyata salah, kita ulang lagi, ganti warnanya. Nah, setelah kita ganti warna putih, kemudian kita ganti warna hitam yang ininya, luarnya. Nah, alhamdulillah sama ya teman-teman. Kemudian kita masih di elemen, kita search atau kita cari. Kita cari next icon ya teman-teman. Back, kan tadi next sudah, sekarang back icon, maaf ya teman-teman. Nanti dia akan otomatis akan muncul semuanya ya teman-teman. Kita bisa pilih tombol back yang bisa kalian pakai. Sini saya pilih yang kita cari dulu. Kalau tidak ada yang sesuai, kita pilih yang ini karena sama-sama lingkaran. Kemudian kita perkecil. Nah, setelah udah kita rapihin, sebelum kita rapihin, kita ganti dulu warnanya, karena ini warnanya black light ya. Apa namanya teman-teman? Kita ganti warnanya dulu menjadi warna hitam ya, agar sesuai. Nah, alhamdulillah bisa ya teman-teman. Kemudian kita rapihin agar tidak bentrok sama yang home iconnya. Nah, kita rapihin, alhamdulillah sudah rapi. Kayaknya masih belum ya teman-teman. Nah, alhamdulillah udah. Kemudian kita mau mencari tombol exit, masih di elemen ya teman-teman. Kita klik exit, nanti otomatis dia akan mencari ya teman-teman. Nih, akan muncul. Nah, kita pilih yang bagus ya teman-teman, yang sesuai sama tombol-tombol yang sudah kita pilih. Kita pilih, ternyata pada berbayar ya teman-teman. Nah, di sini ada, kita pilih yang ini agar sesuai sama tombol backnya. Jadi sesuai sama next, back sesuai sama exit ya teman-teman. Kita pilih yang kita sesuaikan, kita rapihin, kita setarain. Nah, setelah sudah, di sini saya pengen mencoba untuk mengkelompokkan elemen-elemen yang sudah saya pilih atau tombol-tombol yang sudah saya pilih agar lebih mudah untuk di copy atau di duplicate ya teman-teman. Nah, setelah itu alhamdulillah bisa ya teman-teman. Caranya kita pisahkan lagi kayaknya. Kita pisahkan agar bisa untuk ditautkan. Nah, kita cari tautkan. Kita pilih tautan home icon itu buat apa? Di sini saya menggunakan home icon buat menu utama ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita klik selesai. Selanjutnya juga sama ya teman-teman, kita tautkan.
Kemudian kita cari, ini adalah back ya, jadi kita pilih yang nggak ada tanpa judul ya. Yang ini juga sama, semuanya kita tautkan ya teman-teman. Kalau back berarti pendahuluan, kalau next berarti pendahuluan, kalau back berarti yang tadi judul ya teman-teman. Nah, kita cari tanpa judul ini ya teman-teman. Kemudian kita klik tombol X. Exit itu ada tombol untuk penutup ya teman-teman. Kita cari penutup. Di sini saya malah pendahuluan ya teman-teman, mohon maaf. Nanti saya rapihkan lagi ya teman-teman. Oh, ternyata ini tombol exit ya teman-teman, maaf. Ternyata tadi tombol next. Kemudian kita klik selesai. Setelah udah, kita pindahkan atau kita copy ya. Di sini kita kelompokkan dulu agar lebih mudah diduplikat atau di copy-nya ya teman-teman. Karena di sini menurut saya lebih agak ribet kalau diduplikat, jadi saya hapus ya teman-teman. Kita pindahkan slide lainnya. Kita coba dulu. Ternyata ini agak sulit ya teman-teman kalau untuk ke slide lainnya. Berarti kita harus hapus dulu semuanya yang sudah kita duplikat. Maaf ya teman-teman, di sini saya caranya menggunakan duplikat agar lebih mempermudah. Kita hapus semuanya. Nah, setelah udah kita duplikat lagi. Kita satu-satu ya teman-teman, jadi setiap slide kita duplikat. Nah, kita pindahkan ke slide selanjutnya atau slide pendahuluan. Kemudian kita taruh bawah ya teman-teman agar tidak mengganggu materi kita. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian sama saya duplikat lagi. Kita pindahkan ke slide selanjutnya atau slide pembahasan. Kita taruh masih sama ya, kita taruhnya di bawah ya teman-teman. Kita pindahkan dulu. Nah, kemudian kita taruh di bawah sini ya teman-teman agar lebih mempermudah. Nah, setelah udah kita duplikat yang di pembahasan, duplikat, kemudian kita pindahkan ke penutup. Setelah udah, kita taruh di bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tombol interaktif itu kita taruhnya di bawah, kalau nggak di atas teman-teman, sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya taruhnya di bawah. Kemudian kita pisahkan agar bisa membuat tautan. Ini ternyata nggak ada kan kalau misalkan kita belum memisahkan. Nah, kita pisahkan. Ini di sini ada tautan, kita klik penutup ya. Home icon itu tetap menu utama ya berarti. Kalau home icon menu utama, kita klik selesai. Alhamdulillah sudah ya. Kemudian kita lanjut. Kalau back berarti kita tautkan ke pembahasan ya teman-teman. Kemudian kita klik selesai. Setelah itu kita nextnya kita cari ketautkan juga. Kita pilih nextnya itu adalah tanpa judul ini ya teman-teman. Ternyata ada slide tapi itu slide-nya nggak digunakan ya teman-teman. Kita tautkan lagi yang tombol X, itu untuk penutup. Nah, setelah udah kita klik selesai. Kita ke slide selanjutnya. Kita ke slide yang di atas.
kita pisahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kita pisahkan, kita tautkan home icon ini ke menu utama ya teman-teman. Pokoknya setiap home icon itu adalah menu utama. Nah, kita klik selesai. Setelah udah, kita klik yang nextnya, kita tautkan lagi. Kita lakukan sama seperti hal, tapi kita nurutin sama slide-nya ya teman-teman. Di sini saya nextnya lagi, kita klik selesai. Kemudian kita tautkan lagi. Kita sesuaikan sama slide-nya ya teman-teman. Sini penutup. Nah, kita selesai. Kemudian exit, jangan lupa exit itu adalah tombol buat khusus penutup. Kita cari penutupnya yang ini. Kita klik selesai. Nah, kita ke slide selanjutnya ya teman-teman. Kita pisahkan lagi. Di atas ada tombol pisahkan, kita bisa memisahkan nih. Nah, kita tautkan. Kita cari home icon, masih tetap menu utama ya teman-teman. Tombol exit adalah penutup. Jangan lupa ya teman-teman. Kita lakukan sama hal yang sama, kita tautkan. Kita cari dulu. Tautkan ke menu utama karena ini adalah pendahuluan ya teman-teman. Nextnya kita cari lagi, kita tautkan. Nextnya ke pembahasan ya teman-teman. Karena di sini nggak connect, berarti kita ulangin lagi. Kita tautkan. Kita cari yang pembahasan ya teman-teman. Nah, setelah udah kita klik selesai. Yang X atau exit, jangan lupa ya teman-teman, kita tautkan ke penutup. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita klik selesai. Kita ke slide atas atau ke menu utama ya teman-teman. Nah, kita tampilkan. Di sini kayaknya agak error ya teman-teman, kalau ditampilkan kita nggak bisa ngerekam layarnya. Jadi kita pengen pakai rekam layar penuh tapi menggunakan HP ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik tampilkan ya teman-teman. Kita klik tampilkan di layar penuh. Kita menggunakan HP ya teman-teman, karena nggak bisa rekam layar untuk layar penuh. Kita tampilkan. Nah, setelah udah kita tampilkan ya. Klik tampilkan. Nah, ini ya kita lihat-lihat dulu ya slide-nya. Baru kita nanti ke menu utama. Kita lihat-lihat dulu slide-nya, kemudian kita kembali ke menu utama. Kita ingin mencoba tombolnya ya teman-teman. Kita ke slide menu utama. Setelah judul, kita ke menu utama. Nah, ini ya teman-teman menu utamanya. Kita klik pendahuluan. Ini ada tombol button atau buat menu. Nah, dia otomatis akan pendahuluan ya teman-teman. Kita coba lagi semuanya, otomatis kita coba semuanya ya teman-teman. Kemudian kita pembahasan, kita coba juga agar teman-teman lebih enak memahami materi tutorial yang saya kirim ya, yang saya tampilkan. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita pakai ke penutup. Lebih enaknya ada tombol home icon ini ya teman-teman, jadi mempermudah kita untuk langsung ke menu utama.
Nah, setelah udah kita tombol back, dia akan kembali ke judul ya teman-teman. Kemudian kita ke menu utama lagi, kita klik tombol next. Nah, dia akan ke pendahuluan ya teman-teman, karena setelah menu utama adalah pendahuluan. Kemudian kita kembalikan lagi, kita klik exit. Dia otomatis akan ke penutup teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba, see you, selamat menonton, bye bye.